Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Yonur Pahlevi. Kali ini saya mau ketemu sama seorang teman, seorang kawan yang kita udah kenal dari zaman SD kali ya. Ini juga salah seorang teman ngaji saya pertama, dan menurut saya jalan hidup satu orang ini menarik dan patut kita simak. Saya pengen tahu cerita lebih dalam lagi dari dia. Cuman karena harusnya teman-teman saya yang ada di rumah nih, yang di Depok, paling nggak ada 6 orang lah. Cuman karena udah pada nggak di sini, udah pada di rumah dengan istrinya masing-masing, dan yang ada di Depok nih tinggal berdua kali bertiga, karena tambah saya jadi berempat, karena saya sekarang lagi menunggu berangkatan nih, H-1 berangkat ya. Jadi kita temuin aja orangnya sendiri, jadi kita berdua doang. Kita sambil makan sore, ngemil. Dan ini orang susah bener dari tadi pagi dihubungin. Udah janjian dari pagi, cuman katanya mendadak meeting. Ya udah, akhirnya saya tungguin aja sampai siang nggak ada jawaban, sampai sore nggak ada jawaban. Sampai sore, maksudnya sampai jam 3 nggak ada jawaban. Adzan asar, hujan deres gitu ya. Begitu hujan deres dia bilang belum selesai juga nih, kata dia meetingnya. Oke, udah meeting online karena dia WFH, dan ini harus udah jam 4, harusnya udah pulang. Jadi bukan udah pulang, harusnya kerjanya udah selesai. Oke, sekarang kita samperin dulu rumahnya. Sama orang ini ya. Waduh. Asik. Coba gua telepon Bimo ya. Ya. Sudah bersama teman saya namanya Ridwan Nurdiansyah. Ridwan Nurdiansyah. Ini teman saya di rumah Depok. Kita udah kenal sejak Bayi. enggak dong. Oh iya. Sejak SD kelas 4 kali ya. 3 kelas 4 ya. Ngaji kelas 4 iya. SD. Dulu kami dipertemukan sama seorang guru ngaji. Mudah-mudahan nanti sempat ketemu nih gue nih. Oh iya. Pengen ketemu gue. Kaset. Ada di Sigma ya. Iya. Mudah-mudahan ntar bisa sempat ketemu. Nah, ini orang yang tadi saya bilang di mobil. Kita coba gali nanti pakai pertanyaan yang udah saya siapin. Takut nih gue. Sebelumnya lu sehat nih? Alhamdulillah. Umur lu sekarang berapa sih? 21. Kalau nggak inget ya. Kalau gue nggak inget ya. Kalau inget 28. Jokes kedua sore ini. Emang orangnya senangnya bercanda mulu, nggak kayak saya serius gitu kan? Nggak bercanda. Nah, gini Ting. Gue kan kenal sama lu udah agak lama Ting. Gue pengen bilang sesuatu sama lu Ting. Aduh. Kok jadi lebay ini? Kok jadi lebay ya? Enggak. Gue tahu lu ya, dulu lu sekolah. Ya kita dari zaman sekolah kan kita main bareng, bahkan kita perang sarung bareng dulu ya. Iya. Bahkan kita nyobain naik bis. Ingat gak sih lu naik Kopata? Iya, ke Bogor. Iya, kita bareng juga sama Bimo sama Fajar ya. Fajar sama Kicol sama siapa lagi itu? Mario Blatung. Dan ya maksud gua kita udah temenan lama, udah 10 tahun lebih kali ya. 10 tahun lebih. Cuma memang gue menyiapkan khusus pertanyaan-pertanyaan buat lu nih, buat lu gitu, pertanyaan khusus yang ya mudah-mudahan sih tujuan gue tercapai. Jadi tujuan beberapa konten gue yang mau wawancarain banyak orang tuh, gue pengen penonton gue tuh belajar dari orang yang pertama nggak punya privilege lebih. Kalau kita kan hidup dari lingkungan yang tidak ini ya. Maksud gue lingkungan kita kan lingkungan yang biasa-biasa aja gitu, nggak punya kelebihan harta macam Haritanu ya kan, ya kan. Jadi ketika anaknya Haritanu dibilang contoh pemuda sukses kan kita kesel ya, nggak sih? Nadiem Makarim dianggap pemuda sukses, kita agak kesel gitu kan, agak kesel. Kenapa? Karena ya dia punya modal gitu, sedangkan kita kan enggak gitu kan. Gua enggak, lu enggak, teman-teman kita juga enggak. Tapi lu udah berhasil mencapai sesuatu kan dalam hidup lu. Bisa dibilang dibuka. Iya. Bisa dibilang sih ya. Cita-cita gue jadi yang IT, orang IT yang bisa dibilang expert banget enggak ya, cuman udah masuk ke middle-nya
Ya alhamdulillah. Emang gua dapet. emang ada levelan gitu ya? Ada levelnya, jadi kayak kalau misalnya di IT kan disebutnya ada layer 1, layer 2, layer 3. Oh gitu. Expertise-nya. Nah, terus dia juga ada license-nya juga. Kayak misalnya kalau untuk networking itu dia kayak CCIE, CCNP, CCNA. Nah, itu kalau misalnya ada server juga. Network, server, programmer juga banyak sertifikatnya. Terus kalau gua tapi emang ke fokus bukan ke satu bukan satu basicnya itu doang, tapi gue lebih ke arah ke manajemennya. Nah kalau manajemennya gue di bidang project manager. Ya. Nah itu gue ngambilnya PMP. Makasih mas. Ya makasih mas. Terus Gue ngambil di bagian project manager, terus itu lain sertifikatnya itu PMP. Nah, apa tuh PMP? Project Management Profesional. Oke, tapi di bidang IT ya? Tapi di bidang IT ada juga. Tapi kalau Kan ada PMP, kalau project management kan ada main di bidang konstruksi. iya, tapi kalau untuk PMP itu general. Oh, Nah, dan lu ngambil sertifikasi itu Yang ya? general, karena yang general bisa kemana-mana. Kalau misalnya ada yang khusus IT itu disebutnya ITAL, jangan digabung. Jokes ketiga. Iya namanya Iya, ITAL. terus? Nah terus gue dapet timnya itu emang agak susah. Iya, bukan agak susah, emang susah karena sebelumnya yang Tapi lu dapet apa? wih, emang emang mantep. Ya mungkin karena apa ya? Yang penting fokus aja kak. Lu ngejar lu fokus. Tunggu, sebelum sampai ke kesimpulan itu Oh, ya. iya. Gue tahu lu akan nyampein itu, gue tahu. Nah, cuma kita mau flashback nih dari zaman kita SD lah. Iya. Iya sih. Gue SD di SD Islam. Basicnya NU banget. Gus Dur jadi presiden, gue libur 3 hari. Waktu itu gue inget banget zaman gue SD. Sebulan kan Ramadan. Iya. Oke, Gus Dur jadi presiden tuh gue libur 3 hari. Nah, lu sekolah, lu SD lu di mana sih dulu? Ada Mukti 4. Gue bukan yang mau menghina ya, gue mau menghina. Itu kan sebenarnya sebuah tempat yang kampung ya. Dan itu tidak diharapkan ya. Nggak ada, iya. Gue sendiri dulu sama keluarga gue diwanti-wanti jangan sampai sekolah di situ gitu. Iya. Emang itu mau kalau emang kampung karena ya daerah-daerah situ bukan untuk khusus yang anak komplek doang situ Iya. kan, tapi yang dia ngejarin anak-anak kampung gitu. Sebenarnya emang diperuntukkan buat teman-teman kita yang kurang beruntung. Iya, yang di bawah. Sedangkan kita yang di komplek sombong banget ya anak komplek anak kampung. Tapi bener ya, tapi emang itu realitanya gitu kan. Tapi kenapa terus lu sekolah di situ dulu? Karena gue dulu emang ekonominya gue kurang. Gue dulu kalau misalnya dibilang Ekonomi keluarga lu kan? iya, ekonomi keluarga gue kurang. Karena dulu gue waktu pas SD aja ya, itu sering ngutang lah. Ya, kalau misalnya gue disuruh sama nyokap gue, Wan ke warung Pak Mul. Pak Slamet. Iya. Terus gue bilang, mana duitnya? Beli minyak tanah, mana duitnya? Ambil aja dulu, gitu, ngutang dulu. Nah, gue dari situ emang karena gue masuk SD situ ya karena keluarga gue ekonominya kurang. Jadi emang lu minum dulu deh. Tapi berarti emang lu dipaksa keadaan. Iya, karena lu harus kalau istilah anak jakselnya harus struggling lebih ya. Iya. Waduh. Jiwat gue ngomong kayak gitu enggak. Lu harus berjuang lebih kan? Iya. Dibanding gua bukan mau bilang gua lebih beruntung. Ya, gua kebetulan lebih beruntung karena keluarga gua walaupun terlihat berada, backgroundnya kan orang nggak ada yang tahu kan. Oh iya, nggak latar belakang. Cuman Karena kalau dulu dilihat banyak kan. itu kan bisnis. Oh, itu bisnis. Bukan mobil saya 13 dulu, 13 mobil. 13 mobil. Di rumah saya ada 13 mobil tuh bukan mobil untuk dipakai sehari-hari, tapi untuk bisnis. Itu juga struggling. Jadi ibu gue bisa seperti itu, orang tua gue bisa kayak gitu juga perjuangannya dari nol gitu ya. Iya. Dan punya rumah di situ. Dulu tuh kan rumah gue cukup inilah ya, cukup Ya, rumah orang tua gue ya, cukup besar dan itu rumah yang layak lah untuk kalau pakai hitung-hitungannya istri gue, rumah layak tuh emang sebesar itu harusnya. Dan gue ada emang kalau di Swedia ada hitung-hitungannya rumah untuk keluarga tuh berapa meter persegi begitu tuh kayak menunjukkan lu tuh harus sejahtera gitu dan gue merasakan itu emang beruntungnya gue waktu itu adalah gue dapet keluarga sama Allah gue dikasih keluarga yang memang lebih beruntung dibanding banyak orang gitu menurut gue walaupun ya dari sisi latar belakang gimana bisa sampai kayak gitu orang nggak ada yang tahu kan cuman gue yang tahu ya makasih ya Mas. Dan
orang nggak ada yang tahu gitu bahwa terus akhirnya kan rumah itu dijual ya. Iya, Itu kan iya. dijual, kacau, bisnisnya bangkrut. Dari 13 mobil jadi cuma 2 mobil sekarang kan, jadi cuma 2 mobil. Itu pun kena pandemi lagi sekarang. Lu bayangin aja kan. Parah banget ya. Dari 13 mobil turun jadi 2, sekarang kena pandemi. Udah. Lu bayangin aja tuh dampak ekonominya gimana buat keluarga gua waktu itu. Nah, cuman menarik nih. Lu dulu SD SD yang memang menurut gue emang kesalahannya SD itu adalah guru-gurunya kayaknya nggak berkembang. Iya, Ya kan? benar. Bukan salah inputnya ya, karena sistem pendidikan kan harusnya memang sekolah dimanapun harusnya sama, setara. Cuman emang gue lihat kayaknya nih teman-teman kita yang di situ, guru-guru yang di situ emang kayaknya kok nggak berkembang gitu. Bahkan gue pernah lihat rapotnya siapa gitu ya, nilai bahasa Sunda tuh 5 semua ya. Itu pasti ya, Itu pasti yang orang yang bisa bahasa Sunda. Soalnya kita Walaupun kan karena dia kita termasuknya Depok ya, Dia jadi masuknya Depok, ada Jawa Barat, ya. masuknya jadi ada mata kuliah gitu, ada pelajaran. pelajarannya khusus bahasa Sunda. Terus gua waktu gua kan dari Al-Ma'ruf, kenapa dulu emak gua masukin gua ke Al-Ma'ruf, yang gua tahu salah satu adalah itu daerah DKI. Jadi keluarga gua tuh sangat minim sekali informasi sekolah bagus di Depok. Oh iya. Nah, gua kan pindahan dari Kopassus di Jantung tuh, ya kan. Jadi keluarga gua taunya sekolah itu yang bagus tuh di DKI, bukan di Depok. Padahal kan ada SMA 1 Depok, ya, ada SMA 2 Depok, itu kan sekarang unggulan kan. Terus makanya gue dulu dimasukin Al-Ma'ruf biar nanti SMP SMA-nya gue bisa masuk DKI. Iya. Kan dulu rayon sebenarnya kan. Nah, lu dulu SMP di mana sih? Almarhum. Oh iya, lu Al-Ma'ruf ya. Oh iya. Sebenarnya gue tahu. Kan gue tahu guru-guru lo ya. Iya. Gue kenal. Jadi lu melanjutkan sekolah lu ke Al-Ma'ruf. Almarhum karena Kenapa? kakak gue di situ, karena di situ. Oh iya, kakak lu yang cewek ya? Kakak gue yang cewek di situ juga. Oh, iya. Terus karena ada keluarga yang di situ dapat apa namanya? Beasiswa. Potongan lah. Iya, potongan. Kan beasiswa, kalau beasiswa kan harus pinter ya. Gue Enggak, gue dulu gara-gara protes mulu ke sekolahan dapat beasiswa gue. Oh iya. Iya, SPP gue gratis tahun terakhir. Emang lu dari bocah. Gara-gara iya dari bocah emang udah demen protes ya. Karena gue kakak gue itu. Iya. Oh, emang kakak lu Kakak gue Almarhum. SMP di Almarhum? Bukan di Semtus. Enggak lah. Enggak ada yang negeri. Kakak gue yang negeri Terus lu lanjut SMA. SMA gue juga tetap di Almarhum. Iya, gue tahu itu. Nah, terus Terus ini menarik nih. nah, Sekarang kan lu kerja di bidang IT. iya. Lu waktu SMA, jurusan lu IPA apa IPS? IPS. Nah. Ini menarik nih, teman-teman. Jadi gue dari awal nih gue suka komputer itu. Iya, lu datang ke rumah gua. Lu Iya. nanyain kakak gua. Kakak saya orang IT. Wah, sekarang dia udah sukses banget lah, gila tuh orang. Oh iya, lu pinter banget. Orang pinter banget, dibanding saya jauh lebih pinter dia lah, gila. Ya iyalah. Nggak ada bandingannya gue sumpah. Kasian. Padahal dia juga berasal dari kampus yang kalau kata anak zaman sekarang, kalau zaman dulu sih ya, bukan Iya, zaman sekarang iya, ya. zaman dulu. Anak zaman dulu, kampus kakak saya itu nggak masuk hitungan banget. Aduh. Hina lah. Itu calon pengedar narkoba lah. Masuk ya? Iya. Masuk kampus itu nggak? Cuman lu IPS. Gue IPS, tapi gue masuk IT. Jadi gue dulu. Makasih Mbak. Iya. Sausnya jangan kelihatan dong, malu. Lu bisa lu edit kan? Enggak. No edit gua nggak bisa ngedit video. Ntar kalau gue udah punya tim ya. Gue pertama gue demen. Tunggu sebelum lu demen komputer, kenapa lu dulu masuk IPS? Karena ya teman-teman gue masuknya IPS. Siapa? Yang di Almarhum itu, yang pas di SMA. Rombongan Gue IPS. rombongan permainan lu masuk IPS. Iya, gue emang tadinya pengen IPA. Cuman ya gue nggak mikir sampai gue nanti pengen jadi IT. Terus gue mau harus masuk IPA. Gue nggak tahu kalau anak IT itu harus jurusan IPA. Oh, dulu lu nggak terbuka ya? Pikiran lu ya? Nggak nyampe. Ya udah Bahkan lah. bertemu dengan gua ya. Karena lu temenan sama lu kayaknya. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Ya enggak gitu lah. Terus ya udah gue bisa masuk IT itu di kuliah itu karena raport matematikanya. Iya kan, algoritma mainnya kan Iya, gitu, logika matematika. Jadi gue waktu itu pengen masuk di tempat kuliahnya abang lo. Iya. Itu Sebut aja kampus. Gundar. Gundar ya. UGM. Universitas Gunadarma Margonda. Nah, itu gue nggak lolos di IT-nya. Lu nggak lolos Gue cuma masuk di akuntansinya. karena Karena gue anak IPS.
Oh, bukannya tes sendiri ya waktu tes itu? sendiri. Cuman walaupun gua lulus, nilainya masuk, cuman gua nggak bisa karena gua anak IPS, katanya harus IPA. Oh, di Gunadarma Iya, masyarakat terus seperti ya akhirnya itu. gua disuruh masuk, kalau bisa nih masuk akuntansi aja. Gua nggak mau. Nah, tapi gua dapet beasiswa di apa tuh namanya, Universitas Bandung, Unikom Bandung. Cuman gua nggak ambil karena jauh, Kenapa? nggak ada biaya. Oh iya, gue tahu. Iyalah, mahal gua biaya sehari-hari di sono gimana. Iya, betul. Bandung emang tinggi Iya. sih ya. Terus Mungkin kalau Jogja masih lo ambil kan? sama. Ya, kalau Jogja mungkin masih lo ambil. Iya. Kalau Bandung mahal. Mikom gitu ya. Heeh. Terus? Terus akhirnya gua nyoba di UPN. UPN Jogja. Enggak, UPN Jakarta. Lebak UPN Bulus. Jakarta Lebak Bulus. Fatmawati itu. Ya. Nah, itu katanya emang harus IPA juga. Terus tapi pas dilihat rapotnya itu gua emang rata-rata matematikanya lumayan lah, bagus. Jadi ikut tes, akhirnya lolos. Alhamdulillah. Baru bisa masuk sistem informasi. SI. Persis kayak abang gue ya. Iya. Iya, abang gue sih. Oh, SI juga ya. Iya. Tapi gua nggak masuk tempat abang lu. Iya. Nah, gitu. Terus, Kenapa lu pengen banget masuk IT dulu? nah, gua dulu bilang apa, orangnya orang nggak punya ya. Iya. Nah, gua ngeliat si Rai C, Raice ya. ya yang sekarang Sekarang di Bandung. Heeh. Kita punya temen namanya Raice. Ini Cacat anak mental. cacat banget sumpah gitu. Enggak maksudnya lucu anaknya. Iya. Eh, Lawakannya beda sebenarnya sendiri. kita berteman dengan dia menyayangi dia sih sebenarnya. Iya. Cuman emang lagi kumpul kita bully terus. Iya kan? Iya, kita bully. Sekarang dia kerja di PTDI. Mantep ya. Dirgantara Indonesia. Kerjaannya drafting kalau nggak salah. Dia pernah bilang kan, pernah cerita ke kita tuh pas lebaran kemarin. Drafting Bukan baut. pas Bapaknya almarhum. Ya, itu dia cerita drafting gambar baut. Ya, gambar baut pesawat. tapi buat pesawat beda. Mantep lah, temen gue emang mantep. Nah, si Rai itu dia punya komputer kan dulu. Pertama kali gue ngeliat komputer, wah ini apa, mesin apa nih, canggih banget gitu kan. Oh, ada gamenya, bisa ngetik, bisa ini. Nah, terus gue main terus lah ke rumahnya dia kan. Iya. Pengen nyoba. Nah, suatu hari tuh gue ngajak Rai main game yuk di komputer lu. Ayo. Nah, pas nyampe rumahnya dia, gue diomelin sama mamanya. Kenapa? Karena gue sering hasut si Rai itu suruh main komputer. Iya, Wan pulang aja deh, Rainya mau tidur ya gitu. Nah, gue agak Sakit hati ya? Iya, sakit hati. Oh, ya udah, gue nggak bakal main lagi lah ke rumahnya Iya, tahu. gitu. Nah, beberapa tahun kemudian gue ketemu guru ngaji. Iya. Kasep punya adik. Ya, Kaib. Kaib Tukang komputer di bukan Komplek. tukang komputer gue bilang. Ya, emang dia kuliahnya komputer. Oh, komputer juga. Komputer tuh apa Di maksudnya? tukang servis Ya, juga. terus? Nah, terus gue kenal sama Kaib, gue udah jadi komputer. Nah, bokap gue akhirnya ngajuin Pinjem. beli apa namanya, komputer. Gue tahu tuh waktu komputer pertama di rumah lu, gue tahu. Iya, Pentium berapa tuh? Pentium 3. Iya. Pentium 3 kalau nggak salah. Pentium 3. Nah, wah, gue seneng banget kan. Akhirnya gue oprak apik tuh gue. Enggak, lu dulu lu main game doang kayaknya deh. Enggak juga. Lu nggak tahu kan tiap hari Iya, nggak tahu. bongkar. Kan gue kalau ke rumah lu main game doang. Iya, lu ke rumah gue cuma buat main game doang. Iya. Terus? Secara install gamenya, terus Ya. game itu kok bisa jalan gimana, gue otak-atik terus gimana, kok ini lemot, terus gue harus cari tahu harddisknya, RAM-nya, wah pokoknya hardware sama software. Itu dulu menarik banget ya gituan ya. Iya. Gue juga dulu kayak gitu. Terus kenapa? Tapi gue kayak nggak tertarik sebenarnya gara-gara ngeliat abang gue juga sih. Jadi begitu ya? Bukan ngeremehin abang gue, maksud gue udah ada gitu di keluarga gue, udah ada yang kayak begitu. Oh. Masa gue mau jadi ahli IT lagi gitu. Iya. Walaupun waktu lulus SMA gue disuruh daftar itu juga tuh, IT juga. Gundar SI. Sama aja. Sama aja, tapi gue udah dari awal nggak pengen. Nah siapa sekarang gue S2 IT man. Iya. Programmer ya? Programming. Mamam. Terus lagi gimana? Nah, terus gue udah dapet komputer, gue otak-atik. Sambil makannya bro. Oh iya. Gue otak-atik ke komputer sampai dulu ada zamannya handphone Nokia yang pakai, kalau misalnya yang tahu tuh pakai Symbian.
Ya. Dia modalnya Java aja kan, belum ada Android, Belum ada Android, belum Iya, ada. Nokia lagi booming-boomingnya, dia pakai OS namanya Symbian. Iya, Nah, tahu. Symbian tuh gua otak-atik juga. Oh, bisa ternyata masuk ke komputer. Di komputer gua bisa otak-atik, ada aplikasi. Dan itu lu otodidak semua. otodidak semuanya. Dulu nggak ada YouTube, nggak ada Google. Dulu YouTube ada, tapi Iya, nggak seperti sekarang. Iya, mungkin ya. Iya nggak sih? Gue nggak tahu kan karena dulu nggak ada internet. Oh iya, dulu internet Itu masih nggak mahal ada. banget ya. Kita harus ke warnet tuh ya. bangke. Berapa puluh ribu dulu tuh. Iya, buka dagun kan cuma Iya. buat itu doang ke warnet. Buat apa? Si Ilyas. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Jadi dulu di perumahan kami tuh, Gue main bola. iya di depan komplek. Kita nyebutnya depan sih ya. Walaupun tuh kayaknya bukan depan komplek kan ya. Kan komplek kita nggak ada parkirnya. Iya. Samping. Kan di dekat di perempatan besar itu ada warnet, ada wartel, terus nyambi jadi warnet juga. Iya, itu Dan booming, itu booming wah itu awal. boomingnya warnet itu anak-anak pada sering di situ tuh kan. Iya. Satu komputer bisa berempat. Iya. Dan gue inget banget tuh. Berenam. Tapi herannya warnet itu nggak berkembang jadi tempat main game. Iya. Beruntung juga sih. Oh iya ya. Ya kan dia nggak ada game. Yang install Ragnarok gue dulu di situ. Udah install. Gue yang install di situ Ragnarok. Tapi nggak kuat komputernya. Itu komputer cuma buat buka website yang aneh-aneh doang, itu sampah emang. Iya, emang sampah doang. Lu otodidak. Itu otodidak gua bongkar. Nggak ada buku sama sekali. Nggak ada. Nggak pakai buku. Nggak pakai buku. Serius. Symbian juga. Symbian gua otak-atik. Gua ada buku aja nggak bisa gua. Terus ada keluar lagi tuh namanya pakai Java. Sony Iya, dia tahu. pakai Java. Nah, itu gua belajar lagi tuh Java. Awal-awal Java bakal booming tuh dari situ. Iya. Karena si Sony saingannya lah buat Symbian. Nah, terus gue jadi kayak tukang install aplikasi sama install game di handphone gitu. Jadi kalau Waktu orang itu? pada waktu pas SMA itu ya. SMA Di kelas sekolahan satu. lu. Iya, Karena di rumah kan pada bisa. Iya nggak sih? Di lingkungan kita kan pada bisa. di lingkungan pada bisa. Gue bisa soalnya. Iya, lu bisa kan Lu bisa. install otak-atik sendiri. Tengah kan? sendiri gue bisa. Nah, kalau yang di apa? Di sekolahan gua nggak ada. Jadi teman-teman gua tuh biasanya kalau misalnya error handphonenya atau apa namanya tetangga pada error si komputernya, rumah komputernya apa gua minta benerin. Ini yang gue nggak tahu. nih. Lo nggak tahu? Gue nggak tahu. Lu ternyata sama kayak Mas Ayub, Mas Aib. Kak Arif. Oh, Aib. Ini yang gue nggak tahu. Iya. Sangat menarik juga ya berarti. Dan lu itu lu dibayar tuh. Dibayar. Dibayar. Sekali servis berapa? Oh, gue nggak tahu ya karena tetangga kan gue nggak enak ngasih biayanya. Cuman paling dikasih duit cuma ya 10.000 Itu berapa orang tetangga? RT 2 ya? RT 2. RT 7 soalnya cenderung lebih maju sih dibanding RT 2. Iya. Ya nggak sih? Gue ngerasa sih gitu, bukan yang ngeremehin RT 2 ya. tapi lingkungan emang benar ya. lingkungan RT 7 tuh memang kayak apa ya, kayak ya gimana coy? Di saat di RT 2 bayangin ya, yang gue tahu RT 2 rumah itu mungkin dulu komputer dari sederet tuh paling satu. Iya, RT 7 tuh sudah ada 5. Dari pojok si itu ada, di rumah gua ada, di rumahnya siapa ada. Itu kan dulu komputer Iya, barang jadi mewah barang banget ya, mewah. barang mewah gitu. Jadi- Kayak standar hidup orang gitu Iya. ya dulu ya. Sekarang Karena- laptop di mana-mana. pekerja dari orang-orang tujuh kan kantoran semua. Kantoran semua ya, beda-beda memang beda. Mereka ngerti. Ya. Kalau misalnya Dan tetangga gua kan ada orang IBM. Iya si Pak Pak itu. itu ya. Tahu-tahu dia. Dia orang IBM. Ya jadi kayak dia emang juga mungkin ke abang gua mungkin terinspirasi dari si tetangga gua juga itu sih. Kayaknya ya, gua juga nggak tahu. Jago sih, gue tahu dia orang IBM. Mantep lah. Terus lu otodidak belajar Java, Symbian, dan itu membawa lu jadi tukang servis gitu lah bahasanya. Iya. Ya, maksud gua itu bukannya hinaan, itu gua sendiri dulu sempat mikir zaman gua kuliah apa gua buka jasa servis handphone ya gua bilang gitu. Karena kan gua walaupun keluarga gua terlihat berada begitu ya. Uang jajan gua kan tidak pernah cukup. Iya, emang nggak pengen cukup lo kayaknya. Apa ya? Maksudnya Nggak pernah cukup. nggak pernah cukup. Kadang-kadang gue emang dapat uang lebih dari orang tua, kadang-kadang enggak, masih itu, dan itu bahkan kadang kurang. Dan gue kan orang yang nggak pernah minta gitu. Gue nggak pernah ngomong uang udah habis, gue nggak pernah, karena gue tahu keluarga gue kayak gimana gitu kan. Gue nggak gimana susahnya ngurus jemputan itu gitu ya. Gue nggak tahu tuh kayak gitu. Gue nggak pernah minta. Gue ngeliatnya lu, wah gila nih, mantap Enggak. orang kaya. Iya. PS gue punya sih memang. Iya.
Dulu yang punya PS siapa sih? Dikit dulu. PS2. Iya, siapa lagi ya? Nggak ada, sama rental. Sama rental. Iya, orang pada main di rental, lu main di rumah Dulu kan? di komplek karena emak gua nggak ngebolehin gua ke rental. Oh, Nah, di rental kan bocah-bocah udah ngerokok. baru mau ngomong. Bocah-bocah udah ngerokok. Ketahuan kan? Bangsat banget. Ya itu hak mereka sih, cuman orang tua gua kayak mengkhawatirkan itu, jangan sampai deh gua kena yang kayak gitu-gitu. Abang gua dulu juga ngomong-ngomong. Gue juga ketahuan ngerokok di. Lu kan ngerokok ya? Iya. Oh sempet ya lu ya, bandel. Ngerokok, Sekarang udah enggak tapi kan. Ya kan karena gue ketahuan di di rental PS itu tuh. Ya, tapi gua pas di rental nggak ngerokok gua. Iya. Dan gua kan mainnya, kalau di rental kan mainnya pada main Winning Eleven. Iya. Nah, gua kan nggak main itu. Iya, beda kan, sendiri. Gua kan beda Iya. mainnya. Lu kan lu jual kaset-kaset Jual jumlah kaset akhirnya gua, kan. iya. Lu udah jual kaset, gua baru punya PS1 kan. Lu Iya, udah iya. kemana-mana gua baru punya. Gua dulu gua kaset main ketinggalan. gua banyak banget terus gua jual-jualin tuh. Iya, gua yang beli. Kita dulu udah berusaha ngasilin duit dari usia segitu ya, ternyata. Iya nggak sih kalau diinget-inget ya? Gue nyewain komik-komik gua. Iya lu dulu. nyewa komik. Gua zaman SD, gua jualan stiker tuh gak? Oh iya. Gue jualan stiker, gue beli stiker dari kayak tukang gitu, banyak banget. Gue guntingin kecil-kecil terus gue jual-jualin stiker. Oh, Itu zaman gue SD, gue gila. Dan lu suka servis handphone nih. iya. Gue SMA jual pulsa. Oh iya. Iya, gue jual pulsa. Struggle banget ya bocah ya. Ya maksud gue, ya hidup kita ternyata segitu ya. Iya. Kalau diulik-ulik, ternyata iya. Ternyata tidak semewah yang diduga orang gitu. Ya, tapi emang karena rumah gue gede, jadi orang tahunya kan, wah ini mah orang. Gue tuh dulu penghasilan pertama gue ya, uang pertama gue tuh bukan dari gaji, tapi dari ngejualin barang-barang bekas gitu. Ke tukang abu gosok, ikan lewat. Yang lewat. Nah, kan mereka biasanya minta koran dikiloin apa. Ini enggak, gue jual ban mobil ya kan, mobil 13. Ban bekasnya banyak kan. Iya kan? Itu gue jualin. Dapat 300.000. Apa ini? 300.000 seneng banget gue sumpah dulu. Dapat jual ban tuh 4 300.000. Oh, Jadi gue dari kayak gitu gue ngejualin gitu. Ya emang struggle ya hidupnya. iya, emang dari bocah kita udah Dipaksa buat begitu sih. Tapi ya dampaknya sekarang lebih ini sih. Gue ngerasain betul. Gue jadi bisa ngehargain apa yang udah gue dapet sekarang gitu. Kalau gue ya. sama kan. Betul. Dan Iwan ini, panggilannya Iwan ya. Oh, iya. Cuman kalau panggilan akrabnya Wanting. Lu tahu Gue dipanggil dulu onta sampah. iya, leher lu panjang. Karena lehernya panjang katanya. Dia dipanggil Wanting. Apa sih? Kenapa sih dulu panggil Wanting ya? Wanting tuh karena gua tuh pas si Usen mana? Usen depan rumah gua. Oh, Sholat, oke. habis pulang sholat maghrib gua selengka. Jatuh kan, ribut. Gua terus karena dia deket rumah gua, Iya. waktu pas pulang dia nunjuk gua, "Wan, urusan lu belum lunas," gitu kata dia. Nah, terus diledekin sama anak-anak, "Wan, one thing, I don't know why." Iya lagu. Iya, gue tau dari dulu gue langsung kebuka nih ingetan gue nih. Langsung ingetan nih. Gue langsung inget. Iya, dulu lagu I itu don't booming. know why. Iya. Itu Linkin lagu Park. Linkin Park booming. One thing. Nah, dia dipanggil One One Thing. Thing. Iya, bener. Oh, gue jadi inget. Astagfirullahaladzim. Iya.